Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dalam Jangan Salah Arah, JSA, bahas peristiwa yang terjadi secara jernih agar kita tidak salah arah. Baik, pada kesempatan JSA kali ini kita akan bahas ya satu isu yang sedang hangat diperbincangkan, yaitu tentang diterbitkannya Perpu tentang Ciptaker. Nah, ini seperti apa dan bagaimana, nanti kita akan sama-sama bahas ini dengan pakar kebijakan publik. Namun sebelumnya kita akan simak video pengantar berikut ini. Silakan. Presiden Joko Widodo menandatangani Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada Jumat 30 Desember 2022. Aturan ini menjadi pengganti UU nomor 11 tahun 2020 Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Perpu tersebut diresmikan dengan mempertimbangkan kebutuhan mendesak dalam mengantisipasi kondisi global, baik yang terkait ekonomi maupun geopolitik. Di sisi geopolitik, dunia dihadapkan pada perang Rusia-Ukraina dan konflik lainnya yang belum selesai. Jika tidak ada kepastian hukum terkait UU Cipta Kerja, Jokowi menyebut hal itu akan mengacaukan iklim investasi. Di sisi lain, pemerintah terus berupaya untuk menjaring investasi sebagai salah satu kunci pertumbuhan ekonomi. Ia menegaskan bahwa saat ini dunia sedang tidak baik-baik saja karena masih diliputi ancaman ketidakpastian. Maka dari itu, ia menyebut pemerintah mencoba mengantisipasi hal tersebut melalui Perpu Cipta Kerja untuk memberi kepastian hukum kepada para investor. Oke, baik. Langsung saja, gimana nih Bang Matur melihat apa yang disampaikan oleh Presiden ini terkait Perpu Cipta Kerja, dan bagaimana analisanya? Silakan. Jadi kalau dilihat dengan kronologi kenapa pemerintah mengeluarkan Perpu, ya, maka di situ pemerintah menggunakan alasan adanya kegentingan. Perpu itu kan membedakan Perpu ini kan sistem mekanisme hukum yang tanpa ya, tapi nanti di ujungnya harus mendapatkan persetujuan dari DPR, baru dia kemudian bisa bertahan lama. Nah, ini saya ingin berbagi infografis dulu ya, Bro Mustafa ya, bahwa untuk mengeluarkan satu Perpu itu butuh kondisi tertentu, nggak bisa seenaknya, ya, karena hukum ini adalah hukum lex specialis, ya. Jadi nggak bisa seenaknya aja berlaku umum. Nah, sementara mari kita timbang alasan-alasan kegentingan yang disampaikan oleh Presiden dan pemerintah. Ya, alasannya tadi perang Ukraina misalkan. Nah, ini kita lihat, ini datanya ini. Adakah syarat mengeluarkan Perpu? Ya, yaitu dalam hal kegentingan yang memaksa. Jika mendapatkan persetujuan DPR tetap maka dijadikan undang-undang. Jika tidak, Perpu harus dicabut. Kedudukan Perpu setingkat dengan undang-undang sehingga sebelum disahkan DPR memiliki konsekuensi hukum. Ada 180 ternyata Perpu yang telah dikeluarkan dari zamannya Presiden Soekarno sampai Presiden Jokowi. Ya, di sini disebutkan bahwa kegentingan yang memaksa berdasarkan keputusan MK adalah adanya keadaan kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Nah, ini menarik ya kalimat terakhir ini, bahwa secara prosedur biasa, tetapi karena waktu yang cukup lama, maka keadaan mendesak perlu ada kepastian untuk diselesaikan. Kan persoalannya MK itu untuk Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja itu kan sudah menyentuh waktu 2 tahun. Dan 2 tahun itu waktu yang panjang, bahkan dalam waktu 2 tahun itu tidak ada usaha untuk memberikan draft perubahan dari Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja. Jadi di sini terbantahkan sebenarnya kalau alasannya adalah karena tidak ada waktu yang cukup.
Padahal pemerintah punya waktu yang cukup, hanya saja tidak mau membahas. Ya, jadi kegentingan yang dimaksud suasananya ya, kemarin bilangnya ekonomi baik-baik saja, geopolitik Ukraina Rusia sudah cukup membaik. Tapi sekarang malah dijadikan alasan yang membaik itu sekarang alasannya gawat, genting, sehingga menciptakan suatu prakondisi untuk lahirnya Perpu. Nah, saya melihat ketidakkonsistenan di sini dalam dapur kebijakan presiden, Bro Mustafa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu bahwa kenapa sih masyarakat ya menentang Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja ya? Karena masyarakat melihat ini banyak merugikan masyarakat, seperti misalkan ketika bicara royalti batubara, kan itu kan diberikan angkanya 0. Ketika menyangkut UMR ya, itu kan merugikan karena pilihannya tidak menguntungkan buat para kaum pekerja. Dan lain sebagainya. Belum lagi ada lembaga pembiayaan infrastruktur Indonesia ya, yang itu katanya sovereign wealth fund. Sovereign wealth fund itu sampai saat ini ya dibentuk oleh undang-undang, tapi kan transparansinya nggak ada. Berapa jumlah uang yang dikelola negaranya, dan masalah ini kan seperti kayak gelap-gelapan ya. Itu kan termasuk dalam Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja. Nah, karena masyarakat menolak dan juga MK sebetulnya sudah meminta ini dibatalkan, maka sebetulnya Presiden ini sedang mencari gara-gara, Bro. Ya, pemerintah sedang mencari gara-gara karena seolah-olah pemerintah sedang memperlihatkan otot kekuasaannya. Saya sedang berkuasa. Saya bisa melakukan apapun, termasuk yang namanya mau jongkar balikan logika hukum. Jadi ini sedang the muscle of power. Dan cara pendekatan ini tidak pernah terjadi sebetulnya di era demokrasi, kecuali satu negara yang di dalam mindsetnya adalah negara otoriter. Dia mau negara otoriter, mau ganti konstitusi kapanpun, mau diperpanjang presiden seumur hidup, negara otoriter bisa-bisa aja. Ya, dan saya kira ini yang kita perlu kritisi, bahwa kalau ceritanya demikian, seolah-olah presiden hanya mengikuti keinginan segelintir orang atau keinginan bahkan pribadi sendiri, tidak mendengar keinginan rakyat, maka dari Perpu Cipta Tenaga Kerja ini itu bisa membuka pintu buat pemakzulan presiden. Apa alasannya? Alasannya sederhana saja, bahwa kalau presiden dinyatakan sudah tidak lagi menjalankan konstitusi, sudah tidak lagi menyerap aspirasi, yang ada adalah memperjuangkan bukan aspirasi publik, yang ada adalah melawan konstitusi, maka itu secara konstitusional ya presiden sudah punya potensi untuk dilakukan sidang istimewa MPR untuk diteliti apa betul presiden dan jajarannya sedang melakukan upaya-upaya kenegaraan untuk melawan konstitusi. Dan kalau itu ada jawabannya, nanti MPR yang akan bersidang apakah kemudian presiden dianggap melanggar konstitusi. Kalau sudah dianggap melanggar konstitusi, maka presiden dapat diberhentikan secara tidak hormat. Saya kira itu ya yang saya bisa sampaikan. Dengan langkah yang diambil presiden ini menerbitkan Perpu, sebetulnya kan tadi secara substansi Undang-Undang Cipta Kerja kan sudah dikritisi oleh civil society ya, dan akhirnya memang dibatalkan, dianggap inkonstitusional bersyarat, Bang ya. Tapi kemudian pemerintah tetap memaksakan itu melalui jalan Perpu ini. Nah, sebetulnya kan tadi ya sudah disinggung ya masalah pemakzulan. Berarti kan ini bolanya ini di mana, Bang? Di MPR atau di siapa, Bang? Siapa? Kalau Perpu ini sudah diterbitkan dan masyarakat menolak ya, saya prediksi masyarakat ini akan menolak di jalanan, ya, sampai kemudian DPR merespon dan DPR memanggil para pejabat, terutama sekretaris kabinet dan sekretaris negara, untuk dimintai bagaimana ceritanya mengenai Perpu, mana draft Perpunya, dan kalau masyarakat mendesak DPR bisa tidak meloloskan Perpu tersebut. Tapi kalau DPR kemudian meloloskan, berarti DPR sedang melanggar logika publik. Nah, nanti sasarannya juga bisa ke DPR, Bro Mustafa.
Tapi apapun pilihan yang terjadi, saya tidak berharap itu terjadi di tahun 2023. Kenapa? Karena tahun 2023 ini tahun yang dipenuhi dengan kesulitan ekonomi. Kalau kesulitan ekonomi kita berat, tetapi terjadi instabilitas dalam politik, maka ini adalah beban berat ya buat masyarakat kita, karena kita tiba-tiba bisa terancam menjadi negara gagal. Dalam situasi yang rentan jadi negara gagal, maka ekosistem negara ini sudah mengundang bangkitnya atau munculnya militer untuk mengambil alih kenegaraan, atau negara akan hilang. Nah, kita tidak menghendaki seperti itu. Kita pengen demokrasi ini semakin matang dan tidak perlu terjadi apa yang kita sebut kembali atau setback ke masa lalu. Karena kalau setback ke masa lalu artinya kita hanya berjalan, bahkan berjalan mundur. Sebagai bangsa kita bukannya berjalan maju, tapi berjalan mundur. Oleh karena itu ya kita lagi-lagi ya berharap pemerintah ini punya satu kalkulasi yang matang terkait pilihan-pilihan yang diambil. Apabila keputusannya seperti ini ya menggunakan alasan Perpu untuk melakukan legalitas terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah ditolak oleh MK, maka ini bisa berujung kepada krisis yang makin parah di Indonesia. Ya, kita tidak mau seperti itu, tapi kita memberikan warning supaya tiba-tiba ada kesadaran dan pencerahan dari pimpinan tertinggi untuk segera menghentikan undang-undang dari ketenagakerjaan, undang-undang cipta ketenagakerjaan. Saya kira itu ya, Bro Mustafa.